Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Milatana Asyari dari Prodi Pendidikan Agama Islam FAI Unisula dengan NIM 3150230096. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari modul ajar kurikulum berbasis cinta di materi fikih kelas 1 ibtidaiyah di materi wudhu. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari referensi kurikulum modul ajar kurikulum berbasis cinta, bisa simak videonya sampai akhir ya. Nah, di modul ajar KBC ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah identitas dan kesiapan para peserta didik. Yang kedua adalah tema kurikulum berbasis cintanya. Ketiga adalah desain pembelajaran mulai dari capaian, tujuan, dan juga proses pembelajarannya. Dan yang keempat adalah cara penilaian. Nah, modul ajar ini mata pelajaran fikih fase A kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di semester ganjil dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau sekitar 40 menit di dalam satu pertemuan. Nah, di bagian pertama modul ajar ini yang pertama ada identitas modulnya. Dan yang kedua ini adalah identifikasi peserta didik. Di dalam identifikasi peserta didik ini menjelaskan bagaimana awal pengetahuan dari peserta didik itu seperti apa, awal pengetahuannya, terus gaya belajarnya. Nah, dari situ kita sebagai guru bisa menentukan metode atau model pembelajaran yang menarik agar siswa ini tidak bosan selama belajar di kelas. Seperti kalau ini materi pembelajaran wudhu, jadi kita menggunakan media PPT yang disukai anak-anak ya, melihat dari visual audionya juga. Kita menggunakan PPT, video bergambar, flashcard, dan juga game kartu yang menarik. Selanjutnya, pembeda utama modul kurikulum berbasis cinta dengan kurikulum yang lainnya. Jadi, KBC ini berfokus pada nilai utama panca cinta. Nah, dalam materi wudhu ini diintegrasikan pada 2 nilai cinta. Yang pertama, cinta kepada Allah. Logikanya, kita wudhu itu adalah sebuah perintah Allah. Jadi ketika kita melaksanakan perintahnya, itu adalah wujud cinta kita kepada Allah. Dan wudhu itu adalah membersihkan diri sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu itu sebagai wujud cinta kita kepada diri sendiri. Lanjut ke dimensi profil lulusannya. Nah, ini ada 8 dimensi profil lulusan dari materi wudhu. Yang pertama ada ketakwaan dan juga akhlak mulia. Wudhu adalah perintah dari Allah. Jadi ketika kita melaksanakan perintahnya, otomatis siswa ini berakhlak mulia karena mau menjalankan perintahnya dan juga bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini siswa diajari untuk disiplin waktu dan peduli lingkungan sosialnya. Kemudian ada juga penalaran kritis. Siswa ini diajak berpikir, kenapa sih wudhu ini harus tertib, harus berurutan. Nah, kemudian apa yang terjadi jika ada anggota wudhu yang terlewat dalam dibasuh. Kemudian selanjutnya ada juga kreativitas. Kreativitas ini melalui kegiatan gamenya. Game yang disediakan adalah mengurutkan tata cara berwudu, kemudian mewarnai setelah dinyatakan benar. Jadi itulah kreativitas siswa nanti bisa terbentuk. Kemudian ada kesehatan dan komunikasi. Siswa bisa menjaga kebersihan, ini berarti dia mampu menjaga kesehatan untuk dirinya. Kemudian mampu menyampaikan urutan wudhu secara benar. Siswa sudah dilatih dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk di capaian pembelajaran.
CP pada materi wudhu ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang tata cara berwudhu dengan benar, mempraktekkan wudhu dengan benar, serta memahami pentingnya bersuci di dalam beribadah kepada Allah. Nah, dari CP ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian wudhu dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan rukun-rukun wudhu dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan wudhu dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa mampu menghubungkan nilai-nilai wudhu kepada cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, modul KBC ini menggunakan pendekatan deep learning. Ada 3 dimensinya: mindful, meaningful, dan joyful learning. Mindful ini di awal pembelajaran guru mengajak siswa untuk berniat agar berniat dulu bahwa pembelajaran wudhu ini adalah merupakan suatu ibadah. Yang kedua ada meaningful learning. Jadi guru mengajak siswa ini mengaitkan langsung dengan kehidupan keseharian siswa. Apakah dia pernah berwudhu dengan orang tua, berjamaah dengan orang tua, ketika sebelum sholat. Nah, itu namanya kontekstual. Kemudian ada juga joyful learning. Jadi suasana belajar yang menyenangkan. Ada demonstrasi, permainan, dan juga ada mewarnainya juga. Jadi anak tidak bosan di kelas. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, pendahuluan, ini sekitar 10 menit. Ada salam, berdoa, menyapa, dan juga mengabsensi kehadiran siswa, menyampaikan tema dan juga tujuan pembelajaran, serta sedikit memberikan kisah agar siswa ini lebih tertarik. Kemudian yang kedua, kegiatan inti pembelajaran sekitar 20 menit, menyampaikan inti pembelajaran, materi, ya kan, dari pengertian, rukun-rukun, dan juga tata caranya. Kemudian di ini ada namanya menanya, mengeksplorasi siswa, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian selanjutnya di dalam komunikasi itu ada yang namanya kita mengadakan game atau permainan namanya kartu cinta wudhu. Jadi setelah dijelaskan, siswa ini diminta untuk game menyusun kartu dengan tepat, kemudian dinilai. Setelah itu diwarnai kartunya untuk kreativitas siswa. Setelah itu di akhir pembelajaran selama 10 menit menyampaikan hikmah, kesimpulan-kesimpulan, dan juga memberikan sedikit post-test pertanyaan untuk mengetahui seberapa paham siswa ini pada materi. Untuk penilaian pada KBC ini ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini di awal pembelajaran bertanya sejauh mana siswa ini sudah memahami tentang wudhu. Kemudian asesmen formatif dilakukan selama KBC. Ada observasi sikap yang dituangkan dalam jurnal cinta ini. Dan yang ketiga asesmen sumatif, seperti post-test di akhir memberikan 5 soal. Jadi apakah siswa benar-benar sudah memahami materinya atau belum? Nah, itu penjelasan sedikit tentang modul ajar kurikulum berbasis cinta materi wudhu kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Jadi modul ajar ini bukan hanya sebuah perencanaan, akan tetapi di dalamnya ini ada nilai-nilai cinta menggunakan pendekatan deep learning. Kemudian ada juga asesmen-asesmen yang holistik. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi modul ajar kurikulum berbasis cinta. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.